Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah untuk meminta kesehatan dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya ya, masih pada bahasan transformasi geometri, yaitu pada subbab tentang perputaran atau rotasi. Nah, ini masih ada pada bahasan kelas 9 SMP. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita masuk ke konsep dari rotasi ya, perputaran, yaitu pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busul lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi ya. Artinya kita akan merotasikan atau melakukan pemindahan semua titik atau bidang pada koordinat kartesius dengan titik pusat 0,0 ya, titik pusat rotasinya 0,0. Karena ini masih tingkat SMP, maka kita akan bahas pada rotasi dengan titik pusat 0,0 ya. Untuk titik pusat tertentu itu akan dilanjutkan di jenjang selanjutnya di tingkat SMA. Oke, contohnya seperti apa perputaran ya. Contohnya kita memiliki benda seperti ini ya, gambarnya. Kemudian kita rotasikan ya. Dan untuk rotasi ini ada dua jenis ya. Ada yang searah dengan jarum jam, ada yang berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, ini contohnya yang berlawanan arah ya. Ke kanan itu artinya berlawanan arah dengan jarum jam, sudutnya jadi negatif 90 derajat ya. Dia gambarnya berubah, nah seperti ini ya. Jadi dia mengalami dua perubahan, yaitu perubahan posisi ya, dan mengalami perubahan orientasi atau arah. Adapun mengenai bentuk ya dan ukurannya masih sama. Ini 90 derajat berlawanan arah jarum jam atau negatif 90 derajatnya. Kalau yang searah seperti ini ya, searah dengan bukan searah sih, berlawanan arah dengan jarum jam, maka plus 90 derajat. Kalau yang searah dengan jarum jam negatif 90 derajat. Gambarnya juga sama berubah ya. Yang mengalami perubahan, ingat di rotasi ini adalah dia mengalami perubahan posisi dengan arah atau orientasi. Adapun mengenai bentuk dan ukuran masih tetap sama. Atau bisa dirotasikan juga ya dengan titik pusat 0,0, dia mengalami rotasi 180 derajat. Nah, untuk kasus rotasi 180 derajat ini ya, sudut lurus artinya dia sama ya nih hasilnya antara yang searah dengan jarum jam yang searah dengan jarum jam atau yang berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi dia mengalami perubahannya ya. Jadi di rotasi ini ingat ya, dia mengalami perubahannya hanya pada posisi dengan orientasi atau arahnya saja. Adapun bentuk dan ukurnya tetap ya, tidak berubah. Oke, pada rotasi itu sendiri ya, kita akan bahas di 3 sudut istimewa saja ya. Karena ada yang hasilnya sama. Oke, yang pertama, rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat atau negatif 270 derajat. Maksudnya ini adalah rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Karena ini positif. Berlawanan arah jarum jam 90 derajat atau negatif 270 derajat, artinya searah jarum jam. 270 derajat searah jarum jam. Kebayangnya seperti apa ya? Itu A, titik A, X, Y dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam plus 90 derajat, maka bayangannya itu aksen min y, x, jadi diputar ya y dan y, x, tapi yang dikasih minnya adalah yang y. Ini sama seperti pada refleksi. Oke, contoh ya supaya lebih paham maksudnya. Sebuah segitiga ABC memiliki koordinat titik A 2,1, B min 3,1 dan C min 3, min 2. Akan dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah positif 90 derajat ya. Sesuai ya. Berlawanan arah jarum jam berarti positif 90 derajat. Dengan titik pusat sama ya, titik pusatnya itu 0,0. Tentukan bayangan hasil rotasi. Oke, yang pertama ya. Jika 2,1 kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam berarti plus 90 derajat ya. Maka bayangannya aksen adalah putar ya. Y-nya jadi ke X, X-nya jadi ke Y, dan Y-nya dikasih min, jadi min 1,2. Oke, diputar ya. Y ini jadi ke X ya, X jadi ke Y, dan si Y-nya dikasih min. Nah, kayak gitu aja. Mudah ya, min 1,2. Berarti yang B juga ya, min 3,1 diputar, jadi min 1, min
3. Dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. C juga sama ya, berarti min 3,2 diputar jadi, karena ini minnya ada ya, kemudian dikasih min lagi ya, min kali min jadi plus, jadi 2,3 jawabannya. Min 3,2 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah C aksen 2,3. Oke, ingat ya di perubahannya. Oke, untuk rotasi yang kedua, itu sudut yang kedua masih sama ya, rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut rotasi min 90 derajat, artinya dia searah jarum jam 90 derajat searah jarum jamnya. Kalau searah negatif berarti kalau berlawanan arah positif, atau 270 derajat, artinya dia mengalami rotasi 270 derajat ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau ini yang searah min 90 derajat, kalau ini sama aja hasilnya dengan yang 270 derajat yang searah dengan yang berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, bayangannya apa ya, seperti apa? Jadi X, Y dirotasikan 90 derajat searah jarum jam negatif 90 derajat, maka bayangannya A aksen itu Y, min X. Jadi diputar ya, sama kayak tadi, Y, min X. Y, X, cuman dikasih minnya bukan di Y sekarang, tapi di X-nya ya. Jadi putar Y, X-nya, F, jadi Y, X, dan dikasih min di X-nya. Oke, contohnya, misalkan sebuah segitiga ABC memiliki koordinat titik A 2,1, B min 3,1, dan C min 3, min 2. Dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam ya, dengan pusat 0,0. Nah, kalau searah jarumnya berarti negatif 90 derajat. Itu kan bayangan hasil rotasi. Oke, jawab ya. Kita pertama A 2,1 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam atau negatif 90 derajat. Maka bayangannya aksen, ingatnya diputar ya, X, dan kasih minnya di X sekarang. Berarti 1 ya, ini jadi ke X, 2-nya jadi ke Y, dan di X-nya dikasih min, jadi 1, min 2. Berarti nanti untuk yang B ya, diputar jadi 1, min 3. Ingat sih, X yang ini dikasih min, karena ini ada min, berarti kali min jadi plus, jadi 1,3 jawabannya. Oke ya, putar ya, jadi 1 ke X, yang min 3-nya ke Y, dikasih min si X-nya jadi plus ya, karena min kali min jadi plus. Oke, yang C juga sama ya, diputar min 2,3, tapi si X-nya ingat kasih min ya, jadi kali min jadi plus, jadi min 2,3 jawabannya ya. Oke, kayak gitu ya. Min 2 ke X, yang min 3X ke Y, tapi dikasih min, jadi plus. Oke. Ini untuk rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam atau min 90 derajat. Oke. Sudut yang terakhir dengan titik pusat masih sama ya, 0,0, dan sudut rotasinya 180 derajat atau negatif 180 derajat. Artinya sama ya, mau searah jarum jam, mau berlawanan arah jarum jam, untuk sudut 180 derajat hasilnya sama. Itu titik A, X, Y dirotasikan 180 derajat, maka bayangannya itu A aksen min X, min Y. Oke, untuk 180 derajat ini tidak mengalami perubahan posisi ya, masih tetap X, Y, cuma dikasih min dua-duanya. Oke, contohnya ya supaya lebih paham. Sebuah segitiga ABC memiliki koordinat titik A 2,1, B min 3,1, dan C min 3,2 dirotasikan sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Mau berlawanan arah, mau searah juga sama nanti hasilnya ya. Dengan pusat O 0,0. Ini khusus untuk 180 derajat. Tentukan bayangan hasil rotasi. Oke, kita jawab ya. Ingat dia tetap ya, si posisi X dan Y-nya tidak berubah. Yang berubah apa? Dikasih min dua-duanya ya. Berarti yang ini jawabannya ketemu ya, 2,1 jadi min 2, min 1. Ini juga tetap ya 3,1, cuman ini ada minnya ya, karena min ketemu min jadi plus nanti ya, jadi 3, min 1. Jawabannya untuk B aksen. Untuk C aksen ini dua-duanya min, di rumusannya kita kasih min dua-duanya, berarti minnya hilang ya, jadi 3,2 jawabannya. Min 3,2 jadi 3,2. Oke, ingat ya, ingat perubahan rotasi sebuah titik pada setiap sudutnya, sudut istimewanya. Oke, selanjutnya untuk latihan soalnya ya, kalian kerjakan di buku. Caranya samain aja dengan contoh yang tadi ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah menonton video singkat ini ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.